Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warga Kabupaten Bogor. Kami hadir kembali di podcast Ruang Riung Si Cepot. Sarana informasi cepat, elegan, praktis, orisinal, dan tepat dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Podcast Ruang Riung Si Cepot ini adalah sebagai suatu ikhtiar dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk pencerahan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, dan juga merupakan suatu bentuk kecintaan dan kepedulian dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor. Bulan ini kita masih sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu yang ke-18 hari, dan juga kita masa pandemi. Tapi alhamdulillah segala kegiatan kita berhasil kita lakukan, khususnya dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan sekarang sedang mengadakan sudah mengadakan ujian yang sudah berlangsung, yaitu ujian berbasis Android. Dan di sini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Idlan dari MTSN Negeri 1 Parung. Selamat datang Pak Idlan. Ya, terima kasih atas waktunya, dan kita saling sharing ya Pak Idlan ya. Siap. Nah Pak Idlan, ini yang pertama, ini kita diskusi ya Pak Idlan. Yang pertama bahwa pelaksanaan UM ini khususnya di MTSN di tingkat Madrasah Sanawiyah ini yang menggunakan berbasis Android ini sudah berlangsung dari tahun 2019, 2020 hingga sekarang 2021, 2022. Tentu ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk ujian berbasis Android ini, kira-kira yang sudah dilakukan itu, kira-kira persiapan atau rencana apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah agar ujian ini berlangsung dengan baik? Mangga Pak Idlan, waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022 sekarang itu diawali awalnya itu kita menggunakan komputer ya, berbasis komputer. Tapi sama aplikasinya atau platformnya itu sama, yaitu e-learning madrasah. Awalnya e-learning gitu ya. E-learning madrasah itu buatan dibikin oleh Direktorat KSKK. Di mana itu adalah keluhan-keluhan dari operator-operator di seluruh Nusantara ini di nasional. Gitu. Iya, jadi ada grupnya gitu. Iya, para operator itu membuat sebuah platform yaitu e-learning madrasah. Nah, yang pertama muncul adalah e-learning ya. Kemudian setelah e-learning itu platformnya adalah e-learning madrasah. Kemudian itu bisa menggunakan e-learning madrasah ini adalah platform atau website atau aplikasi. Nah, jadi ada versi-versinya. Nah, yang muncul pertama kan versi 1 itu biasa digunakan di komputer. Di lab komputer kita gunakan di tahun 2019. Kemudian ada fitur-fitur terbaru dari versi yang terbaru, yaitu fitur ada monitoring siswa, rekam foto. Nah, kita gunakan coba di aplikasi di Android. Nah, kita gunakan kita coba di handphone. Ternyata cukup bagus. Akhirnya kita uji cobalah, kita simulasikan kepada siswa. Oh gitu ya. Jadi dari mulai tadi komputer berbasisnya adalah e-learning semua sampai sekarang e-learning. Kemudian sekarang sudah anak-anak sudah menggunakan handphone yang berbasis Android ya. Kemudian persiapannya mungkin ada itu ya, motivasi dari sekolah, edukasi kepada siswa, persiapan lainnya ada itu bagaimana? Ya, untuk persiapannya sih pertama kita riset dulu ya. Riset ke sekolah-sekolah lain. Sekolah mana aja yang sudah menggunakan e-learning ini. Nah, kemudian setelah sharing ternyata cukup bagus manfaatnya untuk terutama untuk guru. Ya. Kemudian persiapannya kita fasilitasi, yaitu dengan ini komputer servernya kita setting dulu untuk supaya aplikasi e-learning ini bisa digunakan. Nah, kemudian karena berbasis website, platform ini berbasis website, kita membeli hosting tersendiri. Hostingnya itu hosting khusus e-learning, yang mana hosting ini beda ya. Jadi
kapasitas usernya itu harus yang besar. Oke, jadi yang dipersiapkan yang pertama adalah tadi mengecek itu ya, Iya. medianya itu ya, Medianya agar itu. medianya itu bisa berjalan dengan Ya, baik. Lalu disesuaikan. setelah itu mungkin ada edukasi ke siswa bagaimana cara menggunakan, kemudian simulasi Ya. mungkin ya. Oke, tadi yang pertama ya alhamdulillah sudah ada masukan ya dari persiapannya, dan kemudian ketika pelaksanaan ujian yang sudah berlangsung itu tentu dong ada kendala ya. Iya, pasti. Ya, bisa nggak disebutkan apa saja kendala-kendala yang dialami waktu itu? Untuk kendala pada saat kemarin pelaksanaan ujian madrasah berbasis Android Iya. menggunakan platform e-learning, Oh, yang paling umum adalah kendala dari sinyal, paket data Ya. atau internet lah. Ya. Nah, itu adalah kendala umum ya, internet, karena tidak ada akses internet tidak akan bisa mengerjakan ujian. Ya betul. Nah, cuman hanya beberapa sih. Nah, solusinya adalah itu kita menggunakan router, kita memasang router tiap-tiap kelas sehingga akses internet menggunakan WiFi. Ya kemudian itu kira-kira pernah nggak menemukan kasus siswa lupa bawa handphone atau tiba-tiba Iya. siswa handphonenya rusak? Iya. Nah itu ada yang seperti Itu itu. ada. Nah gimana itu? Terutama kemarin ya, kita ada kendala seperti itu. Iya, iya. Siswa jadi handphone siswa ini kan beda-beda, Iya. nggak semua spesifikasinya sama. Nah, setiap ada beberapa siswa yang spesifikasinya rendah tentunya. Nah, kemudian dengan aplikasi e-learning ini tidak mendukung karena ada rekam foto sekaligus buka browser kan, dua Iya, aplikasi langsung. Nah, itu keberatan di handphonenya, akhirnya stuck, diem, jadi nggak bisa digeser-geser. Nah, gitu. kemudian itu kan kendala-kendalanya tadi. Iya. Itu langkah-langkahnya yang seperti itu apa yang dilakukan Eh, oleh pihak sekolah? Pertama kita operator, tentunya operator UM itu langsung mengecek handphonenya Iya. apa kendalanya. Nah, dicek dulu, ternyata biasanya itu kendalanya adalah memori full, memorinya penuh, kemudian yang mengakibatkan itu nggak bisa digeser-geser kan. Kemudian itu siswa kan nggak bisa mengikuti ujian pada saat itu Iya. ya karena nggak ada handphone gitu ya. Nah itu bagaimana dari sekolah, apakah dialihkan ke lab, datang ke lab siswa itu atau gimana? Kemarin itu karena semuanya berbasis Android, kita kasih pinjam Oh gitu handphone, ya, ya dari panitia. Tapi sebelum dikasih pinjam itu kita usahakan dulu menggunakan handphone siswa. Oh, Jadi iya. kita coba perbaiki dulu. Kalau misalnya nggak bisa diperbaiki, baru kita kasih pinjam. Ya mungkin dengan waktu singkat jika bisa diperbaiki maka Iya. bisa menggunakan handphone siswa. Jika tidak mungkin dipinjamkan. Iya. Atau mungkin siswa dialihkan ruangannya ke ruang lab mungkin Iya, Karena di solusi ruang- terakhir ya, seperti solusi itu. terakhir di ruang lab. Artinya ada kendala kemudian ada solusi. Iya. Nah kemudian tadi ada antusiasme dari siswa untuk menggunakan Android. Kira-kira kelebihan apa saja ujian madrasah yang sekarang berbasis Android ketimbang yang dahulu? Maka silakan jelaskan. Ya. Kelebihannya sih tentunya yang pertama itu adalah paperless ya. Kita tidak menggunakan kertas, tidak meng-cross check tiap lembar jawaban. Iya. Itu apa ya? Ya, Buang-buang waktu Ya, lah. itu kelebihan. mungkin bagi pendidik bisa langsung ngorek, bisa jawaban sudah ada gitu Sudah ya, ada tanpa ngoreksi hasilnya ya. langsung. Iya. Tinggal dicek apakah dia curang atau tidak Oh gitu ya. melalui pengawasnya. Hmm. Seperti itu. Oh iya ya. Kemudian kalau bagi siswa itu kelebihannya apa ketika menggunakan Android itu? Untuk siswa, tentunya siswa tidak usah apa ya. Iya. Jadi dia karena kan biasa familiar dengan handphone, Iya. biasa familiar dengan gadget sehari-hari, Iya. gadget ya mungkin lebihnya dia lebih nyaman Ya, mungkin ya. lebih nyaman ya karena kan kelebihannya juga kan untuk mengurangi hal-hal negatif siswa dalam penggunaan handphone. Iya. Dan kemudian juga siswa mungkin bisa lebih menerima kemajuan ya bahwa sekarang itu sudah serba digital dan itu sudah anjuran dari pemerintah. Iya. Mungkin ya. Ya, oke, terima kasih. Ujian madrasah yang sudah berlangsung di MTSN 1 Parung gitu ya, itu sudah tadi ada menggunakan Android.
jaringannya masih jaringan apa itu WiFi ya, menggunakan WiFi atau Indihome gitu ya. Ya. Nah kemudian untuk kedepannya tahun-tahun yang akan datang sebagai suatu perbaikan, kira-kira ada nggak inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Kira-kira apa inovasinya? Ya mungkin lebih kapasitas internet akan ditingkatkan. Iya. Karena kan kalau misalnya ratusan siswa berbarengan menggunakan internet yang sama, Iya. itu kan akan terjadi Lemot down, bahasanya ya. ya. Lambat, jadi lambat, kurang lah kecepatannya. Nah mungkin ada peningkatan, kemudian ada ditambah lagi pengawasannya ketika menggunakan itu menggunakan e-learning berbasis Android. Karena kan kelemahannya itu karena gini, setiap siswa itu ketika menggunakan Android ketika ujian dia masih bisa membuka browser lain untuk mencari jawaban. Ya, berarti pengawas ditingkatkan ya. Itu Biar dia bisa ngecek langsung siswa itu dengan apa namanya ID siswanya ya atau nomor siswa apa gitu passwordnya. Ya, mungkin peningkatan dari situ itu sih lebih ke aplikasinya, peningkatan aplikasinya. Karena ada beberapa aplikasi lain ya selain e-learning madrasah itu tidak bisa ketika menggunakan aplikasi tersebut tidak bisa menggunakan aplikasi yang lain. Nah, kalau sedangkan e-learning ini masih bisa. Ya, oke. Nah, itu. Oke, bahasanya mungkin begini ya, bisa solusinya adalah dengan cara meningkatkan kapasitas tadi ya. Kapasitas internet. Tidak perlu, kalau bahasa bercandanya mungkin tidak perlu memasang tower kali Iya. ya. Dari tower itu dipancarkan ke tiap-tiap sekolah, mungkin itu terlalu besar biayanya ya. Kecuali mungkin pemerintah siap kali ya. Iya, Untuk kemajuan bangsa ya, dengan cara ada tower itu bisa dibagi tembak ke tiap sekolah gitu ya. Tapi bagus juga itu tadi ya, untuk meningkatkan kapasitas. Nah kira-kira sebagai perwakilan dari sekolah nih yang terakhir nih ya, perwakilan dari sekolah khususnya di MTSN Negeri 1 Parung, harapan-harapan atau saran-saran apa saja sih dari sekolah atau dari Pak Idan selaku teknisi untuk pemerintah? Kira-kira apa saja saran-saran yang perlu disampaikan terkait ujian madrasah ini ya? ini berbasis Android? Sarannya sih terutama di aplikasi itu masih banyak kekurangan. Kekurangannya masih banyak. Yang tadi saya sebutkan itu masih bisa buka aplikasi lain ketika ujian berlangsung. Nah, itu harus ditingkatkan keamanannya, pengawasannya ya, di mana pengawas itu memegang ini mungkin ya apa tuh namanya? Enggak, jadi itu dari aplikasinya. Dari aplikasinya. Sistemnya harus diubah, ada perubahan lah. Oh iya. Jadi ada perubahan dari aplikasinya supaya tidak bisa menggunakan aplikasi lain. Ya. Itu ya bagus. Jadi itu kan mengurangi tingkat kecurangan kan. Nah, kemudian saran yang lain sih terutama itu dulu sih menurut saya yang paling penting itu. Ya, sarannya itu mudah-mudahan ya digunakan oleh pemerintah dan juga ya minimal oleh direktorat itu ya. Ini untuk kemajuan bangsa ya, terutama anak-anak kita sebagai anak-anak generasi penerus kita semua ya. Ya terima kasih ya atas segala jawaban-jawabannya dan ini merupakan suatu diskusi. Terima kasih Pak Idan atas waktunya ya, sudah meluangkan waktunya datang ke kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bogor. Terima kasih juga atas sharingnya ya. Mudah-mudahan ini adalah menjadi suatu solusi ya, yang terbaik di mana ujian menggunakan atau berbasis Android ini adalah suatu ujian yang benar-benar bisa memudahkan baik bagi siswa maupun bagi pendidiknya. Ya, terima kasih atas segala waktunya. Masyarakat Kabupaten Bogor, demikianlah podcast demikianlah podcast di Ruang Riung Kementerian Kabupaten Bogor yang materinya adalah tentang ujian madrasah. Mudah-mudahan ini ada solusinya ke depan dan lebih baik lagi ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.